Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang ataupun malam, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, Bu Nova ingin memberikan justifikasi atau kesimpulan pada saat kita pembelajaran tentang topik akut miokard infark yang sudah teman-teman presentasikan kemarin. Jadi ini hanya secara garis besarnya apa perbedaan dari AMI, STEMI, dan UNSTEMI. Terus kemudian nanti bagaimana pasien yang mengalami gangguan jantung kita hubungkan dengan anestesinya. Ya, coba Bu Nova kupas terkait dengan sedikit di kasus anestesi ya. Sebagai dasar nanti teman-teman untuk dapat bekal bagaimana penanganan anestesi di masalah ini, walaupun nanti ada mata kuliah atau sub tema pada anestesi pada dengan berbagai penyakit penyerta, tapi tidak ada salahnya Bu Nova coba singgung, tapi hanya di permukaannya saja. Nah, ini teman-teman yang sudah kemarin presentasikan. Jadi, ciri khas dari adanya gangguan infark di miokard ya, itu adalah adanya nyeri dada yang tiba-tiba. Ya, kemudian sesak nafas, kemudian mual dan muntah. Ya, jadi hati-hati kalau misalnya ada beberapa tanda tersebut. Kemudian ada mual muntah yang disertai dengan sesak napas. Itu kadang mual muntah kita asumsikan hanya dengan masalah gastrointestinal ya. Padahal mual muntah itu bisa juga terjadi pada seseorang yang mengalami masalah jantung. Nah, gejala utamanya selain nyeri dada yang tiba-tiba, kemudian sesak napas, ada mual muntah, di situ juga ada palpitasi dan keluar keringat dingin yang berlebihan. Palpitasi itu seperti deg-degan, jadi kalau kita berdebar ya, itu adalah namanya palpitasi. Ya, kemudian selain ada palpitasi, kemudian keluar keringat dingin, ya, itu sweating, ya, itu juga ada weakness, jadi kerasa lemes, ya, lemes. Terus kemudian merasa kadang sampai dengan kolaps atau pingsan ya. Itu. Nah, inilah beberapa gejala yang sering terjadi pada masalah jantung. Ya, ada nyeri dada mendadak, kemudian sesak nafas, tidak enak di bagian epigastrik ya, dengan rasanya mual muntah itu, kemudian jantung berdebar, keluar keringat dingin ya, kemudian rasa kelelahan dan kolaps ya, atau bahkan dia bisa sinkop atau pingsan. Itu tanda khas dari kalau ada orang mengalami penyakit jantung, terutama untuk gangguan infark miokard. Nah, nyeri pada serangan akut AMI itu kita lihat pada gambar sebelah kiri. Itu nyerinya nyeri berat seperti tertindih beban berat ya, yang dia sifatnya menjalar ke lengan kiri ya, kemudian ke bahu, ke lengan kiri, kemudian dia akan dilanjutkan dengan lengan yang satunya, bahu dan lengan sebelah kanan. Selain itu juga dia akan merasakan nyeri di daerah epigastrik. Jadi yang merah, yang gambar paling kiri yang merah itu adalah lokasi nyeri pada penyakit jantung. Selain di lengan, di bahu, kemudian bahkan bisa sampai ke leher atau ke rahang ya, dan epigastrik atau di bagian abdomen atas, itu juga nyeri menjalar ke bagian tengkuk ya, tengkuk belakang. Itu udah khas tanda terjadinya akut miokard infark. Jadi kalau misalnya nanti ada tetangga yang aduh kok
saya nyeri dada ya, tapi menjalannya sampai nggak enak di kedua lengan saya misalnya, atau di daerah epigastrik ulu hati saya juga nggak nyaman. Nah, itu sudah dicurigai adanya masalah dengan jantung. Nah, gambar di tengah ini adalah jantung yang kita belah ya, dimana di situ terjadi infak pada ventrikel kiri. Itu yang kotak warna merah itu adalah gambar ventrikel kiri yang mengalami infak. Jadi dia pada saat dilakukan pemotretan dia akan tampak menghitam seperti itu. Nah, pada masalah jantung itu adalah khasnya adalah dilakukan EKG ya. Nah, EKG ini ronsen itu bukan merupakan suatu pemeriksaan penunjang untuk jantung utama ya, tapi perlu juga untuk melihat apakah ada pembesaran jantung misalnya, apakah ada mengganggu pada daerah yang lain misalnya ya. Tetapi untuk dia melihat apakah dia akut miokardnya itu mengalami STEMI atau unSTEMI, itu harus dengan EKG ya. Nggak bisa kita mendiagnosis dia STEMI ya atau unSTEMI itu tanpa dilakukan EKG. Jadi EKG ini atau rekam jantung ini adalah yang utama. Maaf ya. Terus kemudian kita kemarin sudah bahas bahwa perbedaannya kalau STEMI adalah ST elevasi miokard infak, sedangkan unSTEMI adalah non ST elevasi miokard infak. Jadi kalau ST STEMI, jadi terjadi peningkatan peningkatan ST gelombang ST pada EKG, sedangkan yang unSTEMI itu gelombang ST-nya dia mengalami penurunan atau depresi. Nah, ini adalah beberapa tipe gambaran pembuluh darah pada angina. Jadi kalau angina itu dia tidak bersifat permanen untuk merusak jantung ya. Jadi dia rupturnya, pecahnya itu hanya sedikit saja. Nah, tapi kalau STEMI ini dia oklusinya atau sumbatannya dibandingkan dengan unSTEMI itu lebih lebar. Jadi ini benar-benar tersumbat ya. Kalau Anda lihat perbedaan antara STEMI dan unSTEMI itu STEMI itu akan menyebabkan kerusakan yang bisa berisiko lebih berat, tapi kalau yang unSTEMI itu dia karena lokal ya. Jadi dia kerusakannya tidak terlalu berat. Jadi kalau ibaratnya digambarkan aliran darah itu dia masih bisa berjalan tetapi tidak selancar yang normal. Tapi kalau yang STEMI itu sumbatannya dia sudah benar-benar hampir sebagian besar dia sudah tertutupi sehingga aliran darah dia tidak bisa mengalir dengan sempurna. Nah, fokus penanganannya apa? Jadi yang pertama fokus primernya adalah dikurangi diminimalisasi bagaimana iskemik akutnya itu terjadi dengan cara diberikan beta blocker. Jadi obat beta blocker ini contohnya adalah epinefrin, adrenalin ya. Dia gunanya apa? Untuk menurunkan frekuensi denyut jantung. Ya, untuk menurunkan kerja kontraksi otot jantung. Jadi supaya jantungnya itu tidak berdetak dengan hebat ya, dikurangi efek kerjanya itu dengan beta blocker supaya beban kerja jantungnya tidak terlalu berat. Nah, untuk mengurangi terjadinya iskemik yang berkelanjutan itu selain diberikan beta blocker itu juga bisa diberikan oksigen dan morfin untuk mengurangi nyeri hebat dan sesak napasnya. Ya. Terus kemudian yang penting lagi adalah hentikan pembekuan darah, karena kalau teman-teman lihat pada pada gambar yang sebelumnya bahwa untuk terjadinya AMI itu terjadi akibat trombus ya. Jadi pembuluh darah itu tersumbat sehingga aliran darah itu tidak bisa
bersirkulasi dengan lancar ya, sehingga oksigenasi juga berkurang. Lama-kelamaan sel miokard itu akan terjadi penurunan perfusinya, terjadi penurunan suplai oksigen, sehingga lama-lama akan iskemik, infak ya. Terus kemudian kalau yang sudah parah akan terjadi nekrosis atau jaringan mati ya. Nah, itu trombus atau yang menyumbat itu tuh nanti diberikan antikoagulan ya. Trombusnya itu misalnya ada pembekuan darah nih yang menyumbat misalnya, jadi harus diberikan obat antikoagulan atau anti pembekuan darah ya, dengan memberikan aspirin atau heparin ya. Biasanya yang kita berikan adalah heparin ya. Nah, kalau kita lihat ini juga sudah disampaikan, intinya adalah anstemi itu dia oklusinya atau sumbatannya dia bersifat parsial ya, atau sebagian kalau kita lihat ya pada perbedaan yang gambar yang di sebelah kanan ya. Kalau anstemi itu dia hanya parsial, tapi kalau yang stemi itu dia sudah kompleks ya, udah mayor ya, kerusakannya dia sudah full. Tapi kalau yang anstemi itu masih parsial atau sebagian. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar diagram EKG, mana apa yang disebut dengan ST elevasi. Teman-teman bisa melihat ST elevasi itu dia gelombang ST-nya dia meningkat ya. Itu ada tanda panah. Itu harusnya nggak begitu. Jadi itu harusnya datar ya. Data itu kan ada garis yang membatasi. Nah, itu harusnya berada di isoelectric line. Itu harusnya di situ. Garis isoelektrik itu adalah garis normal di mana jejak rekam jantung kita itu nanti bisa direkam dengan baik. Nah, kalau ST depresi dia akan turun melebihi dari isoelectric line. Mungkin teman-teman sudah bisa paham ya apa bedanya antara yang normal, yang ST elevasi dan ST depresi. Jadi depresi dia ST-nya dia menurun, kalau ST elevasi dia ST-nya meningkat. Yang seharusnya ST itu berada di isoelectric line. Itu ya, ini contohnya tadi sudah anstemi seperti apa, dia bersifat parsial. Nah, kalau kita hubungkan antara akut miokard infark, pasien yang akan menjalani suatu anestesi itu bisa dilakukan dengan general anestesi atau spinal anestesi ya. Jadi hal-hal yang akan kita lakukan pada anestesi itu nanti ada yang namanya premedikasi. Jadi obat-obatan apa yang harus kita siapkan pada pasien yang akan melakukan anestesi general untuk kasus AMI ya. Ini adalah hanya contoh-contoh obatnya saja. Nanti teman-teman akan dapatkan mungkin teman-teman juga sudah ya dapatkan tentang farmakoterapi anestesi. Jadi ini premedikasi untuk anestesi general itu adalah benzodiazepin ya. Dia merupakan anti kecemasan ya, untuk mengurangi kecemasan. Terus kemudian kalau bisa juga diberikan narkotika IV ya, contohnya adalah fentanyl ya. Dia ini untuk dia dapat mengakibatkan depresi pernapasan ya, fentanyl ini. Jadi ini biasanya kalau orang dilakukan anestesi general itu dipasang bantuan pernapasan ventilator ya, karena memang efek dari general anestesi itu dia dapat mendepresi sistem saluran pernapasan, sehingga harus dibantu pernapasannya itu dengan menggunakan mesin ya. Nah, ini untuk premedikasinya tadi ya, benzodiazepin ada, terus kemudian bisa fentanyl. Nah, di fase induksinya itu bisa menggunakan banyak ya, bisa propofol ya, bisa midazolam, ketamin. Ini biasa yang digunakan adalah propofol, midazolam atau ketamin ya. Masing-masing mempunyai
fungsinya sendiri-sendiri ya. Jadi hanya untuk pengetahuan teman-teman saja bahwa propofol itu dapat menurunkan kontraksi miokard. Midazolam itu dapat menurunkan rata-rata tekanan arteri dan meningkatkan HR atau denyut nadi. Ya. Terus kemudian ketamin itu dapat mencegah peningkatan peningkatan pengambilan oksigen di jantung. Ya, gitu. Ini contoh-contoh obat saja yang bisa digunakan untuk pasien yang mengalami general anestesi dengan miokard. Sebetulnya hampir sama ya dengan tanpa yang mengalami AMI. Nah, ini untuk mempertahankannya kita dengan menggunakan volatil ya, anestesi volatil. Nah, ini untuk biasa digunakan untuk yang pasien-pasien yang mengalami masalah jantung, hemodinamik jantung. Ini perbedaannya ada di sini ya. Biasanya ini yang mengalami ada suatu panduan ya dari American Heart Association ya, asosiasi jantung di Amerika, bahwa volatil anestesi ini dia dapat mempertahankan pasien dengan masalah iskemik jantung ya. Jadi biasanya kalau masalah pasien dengan masalah jantung itu diberikan volatil. Terus kemudian bisa juga diberikan nitrous oxide ya. Jadi NO2 itu juga bisa diberikan pada pasien yang IHD atau ischemic heart disease. Terus kemudian diberikan juga untuk pelemas ototnya, itu biasa disebut vecoronium. Ini sama dengan yang lainnya ya. Maksudnya untuk muscle relaksan atau pelemas ototnya itu untuk yang bukan pasien yang bukan AMI pun itu juga diberikan muscle relaksan atau pelemas otot dengan menggunakan vecoronium ya, itu sama. Terus kemudian apa bedanya antara vecoronium dengan atracurium? Kalau atracurium itu dia menyebabkan pelepasan histamin ya, sehingga di sini biasanya resikonya adalah akan terjadi penurunan tekanan darah yang drastis. Gitu ya. Terus kemudian nanti berikutnya adalah opioid ya. Opioid ini merupakan suplemen dari program anestesi ya, gitu. Jadi di sini fungsinya adalah dia untuk menekan respon stres pada saat operasi ya. Itu. Nah, untuk tindakan anestesi selama intraoperasi itu yang harus kita perhatikan adalah apakah pasien mengalami takikardi, apakah pasien mengalami perubahan diastolik yang sangat drastis ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tekanan diastoliknya atau tekanan darah di bagian yang diastolnya, misalnya di bawah 60, itu kita harus hati-hati ya. Atau misalnya untuk tekanan dia di atas di atas 90 itu kita harus perhatikan juga ya. Jadi intinya diastolik baik itu 60 ataupun 90 itu kita harus tetap monitor. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya pada saat praktek di kamar OK, teman-teman akan bertindak sebagai penata anestesi, itu teman-teman tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya mesin anestesi ya. Semua keadaan pasien di situ semua tergambar di mesin tersebut. Jadi teman-teman tidak bisa maksudnya tidak bisa lengah sedikit saja ya. Karena apa? Nanti akan ada peringatan di mesin itu kalau misalnya saturasi oksigennya masangnya nggak benar, dia akan berbunyi. Jadi sumber alarm itu merupakan identifikasi dari keadaan pasien ya. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati. Nah,
Selain yang tadi hal-hal yang harus diperhatikan juga apabila pasien terjadi hiperventilasi. Ya, hiperventilasi artinya di sini akan sangat berbahaya. Hiperventilasi itu adalah kelebihan oksigen, ya. Jadi akan mengakibatkan hiperventilasi. Kemudian untuk pertahankan untuk dalam suhu yang normal karena di ruang operasi itu sangat dingin sekali, ya. Kemudian yang terakhir adalah koreksi apakah ada anemia atau tidak. Itu hal yang harus kita perhatikan pada saat pasien AMI akan melakukan program operasi, ya. Nah, kalau misalnya untuk anestesi regional pada pasien AMI itu juga bisa dilakukan, ya. Ini kemungkinan lebih disukai daripada untuk anestesi general, ya, karena di situ maksudnya bisa sebagai alternatif kalau misalnya pasiennya itu tidak terlalu stres, ya, karena apa? Kalau regional itu kan dia masih sadar, ya, gitu. Sehingga kalau dia tidak stres, ya silahkan boleh dilakukan untuk anestesi regional, gitu, ya. Nah, terus kemudian untuk teman-teman nanti untuk AMI, STEMI, dan anestemi nanti perlu dipelajari lagi tentang bagaimana pathway-nya. Tapi intinya adalah bahwa adanya sumbatan itu jelas akan menurunkan suplai oksigen. Suplai oksigen itu nanti akan menurunkan kebutuhan oksigen di dalam sel, ya. Terus kemudian perfusi jantungnya akan menurun, terus kemudian cardiac output-nya itu juga akan menurun. Nah, itu nanti akan beresiko kenapa komplikasi pada AMI itu bisa terjadi shock kardiogenik atau gagal jantung, gitu, ya. Nah, itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan, teman-teman. Jadi kesimpulan dari presentasi teman-teman kemarin. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau hal-hal yang belum dipahami. Semoga secara garis besar apa perbedaan AMI, STEMI, dan ANSTEMI itu bisa teman-teman pahami. Bu Nova akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.